Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Prasana Dirmansyah dengan NIM 21031111093. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan kemarin, yaitu tentang kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Secara umum, kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu yang biasanya berupa sebuah musim atau lebih yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan, kelompok, atau sektor lingkungan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kekeringan, yaitu diantaranya faktor meteorologi, yaitu ekspresi perbedaan presipitas dari kondisi normal untuk periode tertentu bersifat spesifik sesuai dengan iklim normal suatu wilayah. Faktor hidrologi, yaitu seperti penjarahan hutan yang menyebabkan koefisien runoff dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah dan variabilitas aliran sungai akan meningkat serta debit air pada sungai sebagai sumber air berkurang. Faktor agronomi, pola tanam sebagai salah satu dasar perhitungan kebutuhan air. Faktor prasarana sumber daya air, peningkatnya kebutuhan air irigasi, air minum, industri, dan lainnya memerlukan ketersediaan air yang lebih banyak. Faktor penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat atau aparat yang belum terlaksanakannya penegakan hukum secara tegas. Faktor sosial ekonomi, yaitu tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Beberapa jenis kekeringan yang terjadi terdapat beberapa jenis, yaitu kekeringan alamiah dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Cekaman yang didapat dari adanya kekeringan pada tanaman adalah kendala terbesar, yaitu terutama untuk produksi beras dalam sistem tak ada hujan. Defisit air tanah menjadi kendala lingkungan penting yang mempengaruhi semua proses fisiologis dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut perkiraan WHO, bahwasanya kekeringan menyebabkan kematian dari separuh penduduk dunia. Adapun respon fisiologisnya, yaitu kekeringan dapat menurunkan fotosintesis. Yang kedua, penutupan stomata akan menurunkan konsentrasi CO2 seluler. Dehidrasi pada sel mesofil daun dapat menyebabkan kerusakan organ-organ fotosintesis. Adapun respon biokimianya, pada level seluler, membran sel mengalami perubahan di posisi secara dramatis yang membatasi fungsi organel. Yang kedua, dinding sel melakukan proteksi dalam tingkatan terbatas. Yang ketiga, ketika sel terkena cekaman air, likviditas dari dinding sel akan menyediakan perlindungan secara mekanik, tetapi memungkinkan terjadinya desikasi jika cekaman yang lebih tinggi diberikan. Adapun respon molekuler, yaitu terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan mulai dari gen yang produknya berperan dalam respon awal. Kemudian ada respon adaptif, yaitu konsekuensi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut meliputi pembungaan awal dan penghambatan tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Adapun mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.